Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, kami dari Universitas PGRI Yogyakarta, program studi pendidikan matematika yang akan melaksanakan praktek mengajar secara daring selama 2 kali pertemuan pada mata pelajaran matematika. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Ervi Nur Azizah, bisa dipanggil Bu Ervi, beralamatkan di Dusun Karanggede RT 3, itu dekat dengan SMP Negeri 4 Pandak, dan juga teman saya Lutfiana Amalia, bisa dipanggil Bu Lutfi, yang beralamatkan di Lendah Kulon Progo. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan suatu posisi dari posisi awal ke posisi lain. Ada 4 macam transformasi geometri. Yang pertama itu refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pada materi refleksi atau pencerminan. Jika terlintas kata pencerminan, maka dalam pikiran kita adalah ketika kita bercermin. Nah, refleksi atau pencerminan dalam transformasi geometri ini merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat bayangan cermin ini ada 3. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi ketika kalian bercermin itu, antara kalian yang asli dengan bayangannya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bayangannya tidak lebih kecil maupun tidak lebih besar. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jadi pada saat kalian bercermin itu, jarak antara kalian yang asli dengan cermin itu sama dengan bayangan kalian dengan cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi pada saat kalian bercermin itu, kalian bisa melihat diri kalian sendiri. Selanjutnya pada refleksi yang pertama itu refleksi terhadap sumbu Y. Contohnya di sini saya memiliki sebuah persegi panjang yang mempunyai titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, persegi panjang ini akan saya cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya itu yang ini. Jadi, hasilnya nanti persegi panjangnya ada di sebelah kiri ini, yang memiliki titik A aksen atau dibaca dengan bayangan titik A yang disimbolkan dengan A. Kemudian ada tanda petik di atas yang dibaca dengan bayangan titik A atau titik A aksen, kemudian B aksen, C aksen, dan D aksen. Titik A ini memiliki koordinat X, Y, X-nya 2, Y-nya 2, sehingga titik A berkoordinat 2,2. Selanjutnya, titik A aksen ini berkoordinat X, Y, yang mana X-nya min 2 dan Y-nya 2, sehingga titik A aksen ini memiliki koordinat min 2,2. Kemudian titik B berkoordinat 5,2, yang B aksennya min 5,2, yang C-nya 5,4, yang C aksennya min 5,4, yang titik D 2,4, yang D aksennya min 2,4. Nah, dari titik-titik ini adakah perbedaan? Ya, perbedaannya itu pada X-nya. Jika titik yang sebelum dicerminkan itu X-nya positif, sedangkan yang setelah dicerminkan dia berubah atau berganti menjadi negatif, sehingga dapat kita simpulkan refleksi terhadap sumbu Y itu jika titik P yang berkoordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh bayangan P aksen yang mana berkoordinat E aksen, Y aksen dengan persamaan X aksennya itu sama dengan min X dan Y aksennya sama dengan Y. Sehingga dapat ditulis titik P yang berkoordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, dia akan menghasilkan bayangan titik
min X, Y. Jadi yang berubah ini X-nya. Yang awalnya dari positif dia berubah menjadi negatif. Ini kan sebelum dicerminkan dia positif, selanjutnya setelah dicerminkan dia berubah menjadi negatif. Selanjutnya refleksi terhadap sumbu X. Jika di sini saya memiliki sebuah segitiga yang bertitik A, B, dan C, yang mana titik A-nya ini berkoordinat 1,1, yang B-nya 4,1, yang C-nya 1,3. Dia titik A-nya itu di sini di 1,1. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan di sini yang berkoordinat 1,-1, dan B-nya dia jaraknya itu dari 0 sampai 1, sehingga bila dicerminkan terhadap sumbu X, dia dari 0 ke -1, sehingga koordinatnya 4,-1. Selanjutnya untuk yang titik C, dia dari 0 sampai 3, sehingga jika dicerminkan terhadap sumbu X, dia dari 0 sampai -3, sehingga koordinatnya berubah menjadi 1,-3. Sehingga dari sebelum dicerminkan dan setelah dicerminkan, yang menjadi perbedaan adalah pada Y-nya. Jika pada segitiga yang sebelum dicerminkan itu Y-nya positif, setelah dicerminkan dia Y-nya berubah menjadi negatif, sehingga dapat disimpulkan refleksi terhadap sumbu X itu jika titik P yang berkoordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh bayangan titik P aksen yang berkoordinat X aksen, Y aksen dengan persamaan X aksennya sama dengan X dan Y aksennya sama dengan min Y. Dapat ditulis titik P X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan titik P aksennya itu X, min Y. Jadi yang berubah dia hanya Y-nya dari positif menjadi negatif. Kalau sebelumnya refleksi terhadap sumbu Y itu yang berubah X-nya dari positif menjadi negatif, sedangkan kalau terhadap sumbu X dia yang berubah Y-nya, dia dari positif menjadi negatif. Selanjutnya refleksi terhadap titik asal 0,0. Nah, di sini misalkan saya mempunyai suatu titik yang berkoordinat 3,-2, ini saya namakan misalnya titik A yang berkoordinat 3,2. Selanjutnya akan saya cerminkan terhadap sumbu atau titik asal. Titik asalnya ini kan 0,0, jadi akan saya cerminkan. Nah, di sini maka dia hasilnya, nah dia akan di sini. Dia menjadi A aksen dengan titik koordinatnya itu -3, -2. Nah, jika dilihat titik sebelum dicerminkan dia itu semuanya positif, dan setelah dicerminkan dia berubah menjadi negatif, baik itu yang X maupun yang Y, sehingga dapat kita simpulkan refleksi terhadap titik asal 0,0 itu jika titik P-nya itu X, Y dan dicerminkan terhadap titik asal 0,0, dia akan berubah menjadi bayangan titik P-nya itu min X, min Y. Jadi dia berubah semua X-nya yang awalnya dari positif dia berubah menjadi negatif, yang Y-nya berasal dari positif dia berubah menjadi negatif. Selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu adalah garis merah ini. Kemudian saya mempunyai suatu titik yang berkoordinat 3,1, kemudian akan saya cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X yang merah ini. Nah, dia akan saya cerminkan sehingga hasilnya titiknya ada di sini. Dia berkoordinat 1,3. Nah, jika dilihat dia berkebalikan. Jika A-nya itu 3, yang jadi X-nya itu 3, yang A aksennya ini X-nya jadi 1, sehingga dapat kita simpulkan jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya yang diperoleh itu P aksen Y, X. Jadi dari titik
Px, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, dia bayangannya itu kebalikannya, yaitu Y, X. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan min X ini adalah garis yang berwarna kecoklatan ini. Kalau tadi Y sama dengan X itu dia condong atau miringnya ke kanan, kalau garis Y sama dengan min X ini dia miringnya ke kiri. Selanjutnya di sini saya misalkan mempunyai sebuah titik ini berkoordinat min 1,3, kemudian saya cerminkan terhadap Y sama dengan min X, dia titiknya akan di sini, dia berubah menjadi min 3,1. Jadi dia berkebalikan lagi. Kalau A-nya itu min 1,3, dia A aksennya min 3,1, sehingga dapat disimpulkan jika titik Px, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka diperoleh bayangan titiknya itu P aksen min Y, min X. Jadi yang awalnya titiknya itu X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, dia bayangan titiknya itu berubah menjadi min Y, min X. Jadi dia dibalik, tetapi dibaliknya itu dia ditambahi negatif. Yang semulanya dia X jadi min Y, kemudian yang Y jadi min X. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Garis yang merah tua ini merupakan garis Y sama dengan H, kemudian saya mempunyai sebuah titik yang berkoordinat X, Y, di mana X-nya 2 dan Y-nya 1, sehingga titik P ini berkoordinat 2,1, dan titik ini dia sampai sini berjarak Y, di mana Y-nya itu senilai 1 karena dia dari 0 sampai 1, kemudian jarak ini sampai ini dia sebesar H atau senilai dengan 2 karena dia berjarak 0 sampai 2, sehingga sisa yang kecil ini merupakan berjarak H dikurangi Y, atau H-nya itu senilai 2 dan Y-nya senilai 1, sehingga 2 kurangi 1 dia berjarak 1. Kemudian titik ini saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan H dengan jarak yang sama, yaitu H dikurangi Y atau berjarak 1, sehingga titiknya ada di sini. Nah, titik yang hasil cerminan ini merupakan keseluruhan dari ini ditambah ini dan ditambah ini, sehingga bisa saya tuliskan seperti ini pada garis yang berwarna ungu ini, itu senilai dengan Y, Y-nya ini ditambah H min Y, H min Y yang ini ditambah H min Y yang ini, sehingga dia senilai 2H min Y. Sehingga titik P aksennya itu berkoordinat X, 2H min Y, atau sama dengan P aksen, X-nya itu 2, 2H min Y-nya itu dia senilai 3, sehingga P aksennya itu berkoordinat 2,3. Sehingga dapat disimpulkan, jika titik P yang berkoordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka diperoleh bayangan P aksennya itu berkoordinat X, 2H min Y. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Garis yang oranye ini merupakan garis X sama dengan H, kemudian saya mempunyai sebuah titik yang berkoordinat 2,3, sehingga jarak ini sampai ini dia sebesar H atau sebesar 3, dan jarak ini sampai ini dia berjarak X, yang mana X-nya itu berjarak 2, sehingga sisanya yang sini itu merupakan H dikurangi X. Kemudian titik ini saya cerminkan dengan jarak yang sama, yaitu dengan jarak 1, di mana H dikurangi X itu 3 dikurangi 2 sama dengan 1, sehingga titiknya itu dia di sini. Nah, dia itu titiknya di sini itu senilai dengan ini, keseluruhan ini, yaitu X yang ini ditambah H min X, kemudian ditambah H min X, sehingga keseluruhan ini dia
senilai dengan 2H min X. Sehingga titik P aksennya ini dia berkoordinat 2H min X, Y atau sama dengan P aksennya itu 4,3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka diperoleh bayangan P aksennya itu 2H min X, Y. Sehingga dari keseluruhannya tadi dapat kita simpulkan jika pencerminan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya itu menjadi X, min Y. Yang berubah itu hanya Y-nya saja, yang awalnya Y-nya positif, dia berubah menjadi negatif. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, titik koordinat bayangannya itu berubah menjadi min X, Y, yang berubah itu X-nya. Dari yang positif menjadi yang negatif. Kemudian titik asal pencerminan terhadap titik asal 0,0 ini titik koordinat bayangannya yaitu min X, min Y. Jadi keduanya itu berubah menjadi negatif semua. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dia titik koordinat bayangannya itu Y, X. Dia berbalik, yang awalnya diketahui titik awalnya itu X, Y, maka titik koordinat bayangannya itu menjadi Y, X. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, dia titik koordinat bayangannya berubah menjadi min Y, min X. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, titik koordinat bayangannya itu X, 2H min Y. Dan pencerminan terhadap garis X sama dengan H, dia titik koordinat bayangannya itu 2H min X, Y. Jika diketahui titik A 3,5, tentukan pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, kemudian garis X sama dengan 2, dan garis Y sama dengan 3. Untuk yang pertama, titik A ini diketahui 3,5 dan dicerminkan terhadap sumbu X, yang mana ini A aksen ya, yang mana A aksen itu X, min Y, sehingga yang berganti dia hanya Y-nya, dia berubah menjadi negatif, sehingga bayangan titiknya itu dia sebesar 3, min 5. Kemudian untuk dicerminkan terhadap sumbu Y, dari titik asalnya itu 3,5 dicerminkan dengan sumbu Y, dia yang berubah itu X-nya, dia berubah menjadi negatif, sehingga titik A aksennya itu dia berubah menjadi min 3, kemudian Y-nya tetap, sehingga A aksennya itu berkoordinat min 3,5. Selanjutnya untuk yang C, titik asal 0,0, dia A-nya itu asalnya 3,5, kemudian titik asalnya itu 0,0, itu dicerminkan terhadap titik asal 0,0, sehingga yang berubah itu keduanya yaitu antara X dan Y, tetapi dia berubahnya menjadi negatif semua. Jadi yang 3 menjadi min 3, yang 5 menjadi min 5, sehingga bayangan titik A itu jika dicerminkan terhadap titik asal dia menjadi min 3, min 5. Selanjutnya jika titik A 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dia akan berubah menjadi 5,3 karena dia hanya dicerminkan A aksen, ini kurang aksen, ini aksennya itu Y, X. Dari X, Y dia berubah menjadi Y, X, sehingga dia dibalik, A-nya itu yang bermula atau asalnya itu dia 3,5, dia berubah menjadi 5,3. Selanjutnya titik A 3,5 itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, di mana titik koordinat bayangannya itu adalah min Y, min X, sehingga titik A 3,5 itu menjadi min 5, min 3. Selanjutnya jika titik A yang berkoordinat 3,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, dia titik koordinat bayangannya berubah menjadi 2H min X, Y, sehingga titik asal 3,5
titik bayangannya itu 2H itu hanya 2, sehingga 2 kali 2 dikurangi 3, kemudian Y-nya tetap, sehingga A aksennya itu 1,5. Yang terakhir yaitu jika titik A 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, dia titik koordinat bayangannya itu X, 2H min Y. Sehingga A aksennya itu X-nya tetap yaitu 3, 2H, 2 kali hanya itu 3 ini, kemudian dikurangi 5, sehingga A aksennya itu 3,1. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan, dan juga semoga dapat mempermudah dalam mempelajari materi refleksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.